karena ini juga lemparan dari eksekutif. Nah, biar kita bahas bersama gaya yang lebih mendalam, termasuk tadi banyak lontaran-lontaran dari Mas Yunan. Itulah fungsinya diskusi kita pada kali ini. Ini menjadi peluru bagi teman-teman di Pansus, masukan yang benar-benar membangun bagi Pansus bagaimana menghasilkan produk hukum yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kita nggak pernah menggelar seperti itu, tapi alhamdulillah dengan periode yang sekarang lebih mau membuka untuk kepada masyarakat. Saya kira ini menjadi poin penting bagi kita semua. Dulu nggak tahu ada diskusi di mana juga kita nggak tahu, tapi hari ini kita lebih terbuka. Kenapa media mau menjembatani? Karena akan lebih banyak lagi masukan yang masuk dari masyarakat. Hasil dari hari ini pun kita harapkan juga bisa menjadi konsumsi publik. Kita boleh bertemu pada sekian orang, tapi dengan konsumsi publik melalui media bisa lebih luas lagi jangkauan. Saya kira itu Mas Yunan. Kenapa kita tidak undang eksekutif? Nanti kalau undang eksekutif langsung selesai. Apalagi tadi seperti kata Mas Yunan tadi, bahwa Pak eksekutif kan pengen cepat mari, makanya kajian akademik di sini ya pokoknya tidak mari. Alasan saya saja Mas Yunan. Ya, terima kasih. Tadi dari Mas Yunan sudah ke Mas Nugroho sudah di amping-amping soal ke Mas Nugroho. Monggo Mas Nugroho. Itu enaknya kalau nah, yang poin pentingnya gitu udah tersampaikan. Enggak sih sebenarnya karena sungkan aja kan, karena saya dibesarkan dari budaya Matraman gitu. Jadi yang junior yang belakangan kalau bisa gitu. Walaupun besarnya di budaya Arek tapi dibesarkan dari budaya Matraman ya. Kalau kemudian kita lihat pada esensinya sebetulnya ini kan bicara tentang penerimaan nanti pendapatan daerah. Cuma seringkali jangan sampai yang muncul adalah, saya seringkali memberikan kiasan begini kepada mahasiswa, tapi yang di pasca bukan yang D1 untuk mahasiswa S2 maupun S3, apa bedanya antara penjajah dengan pemerintah? Seringkali seperti itu. Kenapa? Karena kemudian kalau kita bicara penjajah, mereka cuma tarik. Tidak ada yang kemudian diberikan kepada masyarakat. Beda kalau pemerintah menarik, dikembalikan untuk masyarakat. Jadi ada imbal balik yang diberikan seperti makna atau filosofi dalam pajak maupun retribusi itu sendiri. Nah, sehingga di sana konteksnya adalah benefit dan bukan ansih kepada pendapatan itu sendiri. Apa sih manfaat? Manfaat bukan berarti kemudian asal dapat penerimaan. Jadi seberapa besar manfaat yang bisa diberikan oleh masyarakat. Nah, sebagai salah satu contoh adalah ketika kita bicara tadi double counting dan tarian-tarian yang sederhana, seringkali saya berpikir bahwa retribusi, kenapa nggak kemudian dijadikan satu, bahwa sekarang muncul virtual call, jadi per penduduk itu langsung muncul semua seperti sebagaimana tagihan-tagihan PDAM, PBB. Nah, kenapa kemudian misal kita bicara parkir, makam dan sebagainya tadi dalam satu akun yang isinya semua tagihan, sehingga itu nanti manfaatnya banyak, salah satunya sebagai basis data baik itu NPWP dan sebagainya. Kemudian belum lagi bicara tentang mengurangi konflik. Nah, biasa kalau kemudian yang ditabrakkan adalah kalau belum bayar PBB nggak bisa ngurus pembaruan KTP, ya itu di tingkat RT RW ya. Kok sukanya kita adu-adu gitu. Jadi kenapa kemudian nggak jadi satu, termasuk hal sederhana kemudian bicara mengenai KIR itu tadi, sehingga ketika kemudian KIR bisa kita bermain virtual, dikatakan oke, idenya memang bagus pakai smart card, cuman apakah smart card hanya sebatas itu? Kenapa kemudian tidak konektif dengan yang lain? Misal bicara tentang, nah tadi kan konfliknya adalah konvensional vs online. Konvensional kemudian ketika angkutan kota harus uji dan sebagainya, kenapa kemudian kita tidak mengajukan bahwa pusat harus bekerja sama dengan provider dari online driver, online transportasi online, bahwa mereka punya basis, ketika mereka punya basis, punya data, kendaraan yang didaftarkan itu harus uji KIR dan sebagainya. Nah, datanya didistribusikan kepada daerah. Sama halnya kemudian ketika bicara parkir. Nah, ketika parkir memang esensinya bagus ketika kemudian kita bicara pakai kartu. Pertanyaannya adalah kembali tadi benefit yang diungkap, sehingga bukan kemudian kita menghilangkan pekerjaan para jukir. Kalau pakai semuanya pakai kartu, pertanyaannya adalah sederhana, pagi dipasang, malam pasti rusak. Bagus kalau rusak.
kalau hilang itu coba nanti di pasar bekas rombengan ada nggak barangnya. Itu muncul jangan-jangan. Nah, ini kan kita adu-adu sukanya jadinya. Jadi kenapa kemudian David malah diturunkan dari senior ke junior kalau begini caranya? Bukan kita hilangkan, tapi justru ya kita mungkin membudidayakan warisan leluhur, termasuk David ini mana dibudidayakan terus. Nah, kenapa nggak kemudian jukir ini tetap ada? Tujuannya adalah mereka mengingatkan masyarakat, ayo parkirnya, sehingga mereka tetap punya pekerjaan, bukan kemudian dihilangkan dengan adanya. Karena tujuan kembali pemerintah menyerap tenaga kerja itu dalam rangka mengurangi pengangguran, bukan kemudian semua by online, semua dengan sistem. Wah, kalau gitu caranya kembali kita negara berkembang, bukan negara maju yang kemudian dibikin 100% online atau sistem. Itu nanti banyak premannya daripada kemudian banyak yang bekerja. Nah, ini kemudian coba kita reduce dengan sesuatu yang diakomodir melalui peraturan yang kemudian bicaranya adalah bahwa kita bicara kepada manfaat seperti apa sih yang lebih banyak. Sama seperti misalnya kalau kemudian sederhananya, ini pengalaman saya kemudian ketika hidup di Tiongkok, sekolah di Tiongkok, kita bayar naik bis. Di sana nggak ada adanya bis ya, antar kota itu bis. Kita tap kartu aja selesai. Nah, begitu tap kartu, sederhananya adalah alat tap kartunya yang di bis itu kan terintegrasi dinas perhubungan, dinas pendapatan, udah macam-macam, nanti yakirnya juga, pajak atau retribusinya juga. Jadi non sewu, ya ada lagi kalau bahasanya Pertamina itu pipis tengah jalan gitu, mempalak itu nggak muncul lagi gitu. Nah, tapi tetap bahwa mereka yang selama ini katakan mohon maaf jadi tukang palak bisa digeser menjadi pekerjaan yang lain. Jadi tetap diakomodir juga, misal bagian jaga terminal, bahwa mereka harus masuk terminal, harus tertib. Nah, itu kan katanya Bu Tejo solutif gitu. Jadi itu sih sebetulnya bahwa saya cenderung melanjutkan yang disampaikan Pak Yunan tadi, bahwa seringkali ini masih belum detail. Saya sangat setuju, seringkali bahkan aturan itu udah bagus, katakan perfect lah, ujung-ujung aturan, tapi secara kelembagaan seringkali lemah. Nah, ini kemudian mungkin revisinya adalah cenderung kepada penguatan kelembagaan, bukan kepada mungkin aturan baru dan sebagainya. Bahwa yang ketika kemudian kita bicara kelembagaan secara teori, total pendapatan itu adalah perkalian antara harga dan jumlah. Kenapa seringkali kita berputar pada harga? Kenapa nggak jumlah? Misal kita punya penduduk 200.000 dengan Kota Malang 400.000 gitu. 400.000 sampai 600.000 nggak tahu itu hitungannya plus mahasiswa atau tidak. Katakan ketika 400.000, apakah semuanya sudah dikenakan retribusi? Satu. Yang kedua, ketika kita bermain harga, maka yang mampu membayar itu semakin sedikit. Nah, kenapa nggak ditetapkan tidak perlu naik dan sebagainya, tapi jumlahnya kalau bahasanya ekstensifikasi. Yang kedua, seringkali bahkan yang saya temuin, saya sebut aja deh, di perumahan kami di kompleks, mungkin Bapak Ibu tahu Tata Surya, itu kompleks perumahan lama. Kami kalau buang sampah, ya sudah buang sampah. Tapi begitu kami bersihkan taman, pohon, nggak akan diambil sampai kita bayar lagi ke tukang sampahnya. Nah, menjadi pertanyaan, kenapa kok masih banyak? Ya boleh lah sebetulnya ucapan terima kasih karena kita budaya timur, tapi jangan ditarget. Ditarget dalam arti gimana? Kalau nggak 150 nggak akan dapat, nggak akan mau orangnya. Nah, masa sih seperti itu? Pertanyaan besarnya. Kenapa harus seperti itu? Itu aja. Kenapa nggak kemudian retribusi dinaikkan? Bapak misal diangkat sebagai PNS tukang sampah, itu justru bagus itu buat mereka. Wah, saya udah aman kerja kapan sak-sae apa sak-saenya gitu lah. Habis itu pulang, akhirnya yang mau sebenarnya kita inginkan itu sebenarnya apa sih gitu. Kembali lagi yang disebutkan Pak Iwan tadi, memang penguatan kelembagaan yang kita lemah selama ini sebagai negara berkembang. Aturan sebetulnya mungkin aturan sudah bagus dirubah lagi, ya monggo.
Tapi seberapa kuat penguatan kelembagaan kita? Nah ini yang kemudian kami dari akademisi selalu beranggapan, selalu mengkritisi kenapa kelembagaannya selalu tidak disentuh. Mungkin tadi benar sih yang disampaikan kenapa eksekutif tidak gitu, karena ya kami dapatnya dari konsultan seperti ini ya, jawabannya pasti gitu. Jadi lebih politis. Akhirnya berat lagi kalau gini kan sepertinya jadinya adu-adu udah. Kenapa nggak ditaruh diletakkan aja persoalannya, kemudian ya udah ini solusinya bagaimana? Anaknya kita kan budayanya guyub rukun gitu. Diselesaikan dengan secangkir kopi itu lebih cepat. Dah harus enaknya. Mungkin itu sedikit. Saya tidak mau banyak. Mungkin pasti dari Bapak Ibu sekalian ada banyak suara juga. Ini matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nugroho. Itu lagi-lagi soal sampah yang tidak pernah terselesaikan. Satu sisi kita tidak boleh buang popok ke kali. Tapi kalau kita buang di sampah juga tidak mau diangkut. Ujung-ujungnya buangnya ke kali. Makanya sampah popok terbesar itu sampah yang dibuang di kali terbesar adalah sampah popok bayi. Itu yang paling terbesar. Satu sisi suruh buang ke tempat sampah, tukangnya nggak mau ngangkut. Ya, sudah nggak mau ngangkut, akhirnya ya cari yang sepi, lempar ke kali. Udah paling gampang. Padahal kewajiban dia sudah membayar retribusi baik melalui PKM apalagi di RT/RW. Di RT/RW lebih kejam lagi, kalau nggak mau bayar nggak diangkut. Ada yang bayar nggak mau diangkut. Kalau melihat letak geografisnya di masing-masing wilayah, ada wilayah yang gang sempit, belakang rumah itu kali. Tukang sampahnya nggak mau ngangkut, yang paling enak buang ke kali. Itu yang kemarin juga pembahasan di Ranperda Sampah. Karena dari jumlah petugas pasukan kuning di Kota Malang ada sekitar 700, itu sudah selesai. Hampir sebagian mereka adalah PNS. Itu pasukan kuning yang mengangkut dari TPS ke TPK. Tapi petugas kebersihan yang di RT/RW yang membawa dari masyarakat ke TPS itu jumlahnya lebih banyak. Contoh saja lah, kita hitung paling gampang. Satu RW misalnya minimal ada 2 petugas sampah. Jumlah RW ada sekitar 550 RW kali 2. Ya, jumlahnya 1.200-an, 1.100. Itu yang mereka tidak mendapatkan hak yang layak. Satu bulan mereka hanya mendapatkan 500 sampai 600 ribu. Mereka hanya mengandalkan ya caranya untuk kardus, untuk plastik itu paling cepat diangkut. Tapi soal resek liane, dan mereka tidak mendapatkan tunjangan apapun. Padahal resiko mereka lebih besar. Tapi tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Itu kalau kemarin dari persampahan minta agar ada tunjangan bagi petugas kebersihan. Kalau saya bukan hanya tunjangan, ya harus ada asuransi juga bagi mereka. Karena mereka sebagai garda terdepan kebersihan. Bayangkan saja 2 hari sampah tidak diangkut saja. Waduh, nggak karu-karuan. Tapi perhatian kepada mereka dulu. Satu sisi masyarakat harus membayar retribusi, tapi haknya untuk mendapatkan kebersihan juga tidak mendapatkan. Itu bagian dari yang runtutan, karena juga di sini ada sampah di dasar umum, mungkin bisa menjadi masukan juga besar. Termasuk tadi ada usulan dari Mas Nugroho soal smart city, semuanya terkait dengan bisa di virtual account kan. Lebih mudah, masyarakat juga lebih tahu, bayar juga lebih gampang. Banyak platform yang sekarang bisa dibuat, apalagi Kota Malang ini sudah menuju smart city. Hanya pemerintah saja yang smart city. Tapi tidak hanya virtualnya, ini kalau bisa masing-masingnya juga integrated gitu. Masalahnya kan tentu saya sendiri-sendiri. Sekarang jelas Pak, mohon maaf, kantor pajak buka data nggak untuk daerah. Ini yang kemudian sama-sama teriak pusat gitu. Ini lakukan semuanya. Itu yang sekarang masih sulit di pemerintah Kota Malang. Semuanya masing-masing punya aplikasi, tapi tidak bisa menjadi terintegrated. Karena masih egonya masing-masing dan berdiri sendiri-sendiri. Ini yang ini nggak bisa masuk ke platform ini, yang ini nggak bisa masuk. Lama-lama kebanyakan kartu. Ya saya kira itu. Nah ini monggo Mas Nurudin ini tinjauan dari ahlinya ahli.
Ini malah ongkos ya, juga bosan undang saya. Terus dari akademisi, dari pansus, dari diskusi jasa umum dari Uganda. Terima kasih. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama terkait dengan objek. Tadi yang simbol yang Mas Undang. Memang dalam undang pasal 110 Pak 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan pidana memang ada 14 objek yang masuk retribusi jasa umum ini. Hanya saja di Kota Malang tidak diambil semua. Artinya retribusi itu kan bisa ditarik, bisa tidak. Sama dengan pajak daerah. Pajak daerah itu kan banyak juga objeknya, tapi kan ada beberapa yang tidak ditarik juga. Saya kira itu tergantung kewenangan daerah. Nah, sehingga kalau dalam perda yang sekarang itu hanya dibatasi pada berapa? 9, saya kira tidak ada persoalan. Hanya saja, memang ini. Jadi saya barusan dikasih Mas Fadri untuk poin perubahannya, sehingga saya tidak bisa memberikan catatan banyak. Nah, saya lihat gini sekarang dari aspek objek itu, dari aspek umum sebelum kita masuk pada substansi, memang problem kita itu kan problem tata kelola memang. Tata kelola bukan hanya retribusi tapi pajak daerah juga. Meskipun sekarang pajak di Kota Malang sudah lumayan maju karena ada ITEK. Jadi semua sudah didesain elektronik ITEK. Jadi mungkin itu bagus untuk peluang kebocoran. Ya memang kalau di sini tadi dari teman sebelah saya seperti di Cina memang nggak bisa karena itu kan kebijakan nasional negara. Nggak bisa memang kita bandingkan. Tapi paling tidak poin-poin itu bisa diambil. Inovasi-inovasi itu makanya bagus kalian baik eksekutif maupun dewan yang sering studi banding ke luar negeri misalnya, itu harusnya poin apa krusial yang perlu diambil gitu, itu perlu diterapkan. Nah, bicara tata kelola misalnya aspek kelembagaan, sama halnya retribusi jasa usaha seperti kemarin, sama juga kan retribusi itu kan terpencar di mana-mana. Yang menangani kan bukan satu perangkat daerah, tapi kan banyak di perangkat daerah. Beda dengan pajak daerah. Pajak daerah saja yang satu diatur oleh Dispenda yang kelola, itu pun kan masih ada objek di luar itu yang terpencar. Misalnya retribusi parkir yang di sini, retribusi parkir umum. Belum lagi ada lagi retribusi pajak khusus, parkir khusus, yaitu dimasuk jasa usaha. Itu kan juga mengendalikannya sulit. Jadi memang gitu. Tetapi poinnya begini sekalian. Retribusi ini kan salah satu saja. Jadi objek retribusi jasa umum ini kan hanya salah satu dari beberapa banyak PAD itu pendapatan isi daerah yang secara prinsip memang tidak perlu diambil, tidak perlu semua ditarik. Ya, apalagi saya melihat mau nanti ketika masuk substansi mau dikritisi Mas Bapak komisi tenaga ini mana yang dampingi siapa? Pendampingnya siapa? Ada namanya. Ada salah satu pasal di prinsip dari perda ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 karena prinsipnya itu beda dengan retribusi jasa usaha yang komersil. Ini retribusi jasa umum yang aspek pelayanan publik yang berkaitan dengan persoalan-persoalan di Kota Malang langsung, aspek pendidikan, ya meskipun di sini nggak masuk ya, tapi aspek kesehatan, aspek kebersihan tadi itu betul-betul sehingga saya lihat di perda itu kok ada pertimbangannya kok operasional dan seharusnya tidak begitu. Kalau aspek penimbangan operasional komersil, saya pendekatan berbeda dengan ekonomi. Ini pendekatan hukum yang lebih dia pada aspek welfare state itu tenaga kesejahteraan. Ya. Kalau aspek retribusi jasa usaha, iya komersil. Itu pertimbangan aspek operasional dan seterusnya jangan sampai rugi. Meskipun kemarin ketika kita diskusi masalah seminggu setelah itu ternyata benar airnya kolam Gajiana bahaya itu kotor itu kan. Padahal kan di situ jelas kan. Kalau itu kadang kita di jasa usaha, sementara ini jasa umum yang berkaitan dengan persoalan-persoalan masyarakat. Sehingga memang aspek kelembagaan perlu dipikirkan. Makanya saya setuju tadi Pansus kalau paradigma yang nanti adalah
retribusi parkir dikeluarkan, rencananya dikeluarkan, ya, dan tidak menjadi objek perubahan kan gitu kan ya, betul ya? Karena saya cek, jadi artinya pajak parkir tetap, nah itu Mas Yunan, jadi tetap. Itu penting, jangan sampai nanti saya protes itu keluar masuk. Kalau masuk berarti artinya dirubah. Kalau tidak masuk berarti nggak dirubah. Nah itu, karena masyarakat nggak paham. Harusnya ini kok nggak masuk? Nggak masuk itu karena ini tidak dirubah. Objek retribusinya itu tidak dirubah, tarifnya. Karena perubahan itu sebenarnya kan perubahan tarif. Kalau perda lama itu kan perda nomor 1 tahun 2011, kemudian dirubah, kemudian diganti, dicabut menjadi perda nomor 3 tahun 2015. Sehingga ini adalah perda lama, perda perubahan, bukan perda baru. Ya. Sehingga saya melihat aspek tata kelola, aspek lembaganya kita kemana-mana ini, kesehatan dan seterusnya. Kedua aspek tata kelola lain, misalnya jika kita berobat di puskesmas, siapa yang bisa mengontrol kemudian retribusi itu ditarik dan kemudian setorkan ke pemerintah daerah. Sehingga nanti saya masuk pada poin aspek pengawasannya, termasuk objek retribusi parkir. Ini kan objek parkir ini kan dia yang mengelola dari Dishub yang sampai sekarang bermasalah itu kan, kasus itu. Maka Bapak Ibu sebenarnya harusnya desainnya nanti kalau betul-betul nanti pajak parkir dikeluarkan di sini menjadi satu semua, gitu, menjadi satu perda sendiri, maka harus dipikirkan tata kelolanya, termasuk manajemen dan seterusnya. Tentu mempertimbangkan jangan sampai kemudian jukir-jukir ini kemudian hilang. Misalnya apa? Parkir berlangganan, tinggal gesek saja misalnya. Nah, cuman kan ini kan wacana wali kota yang 2 tahun lalu kan belum terrealisasi. Seperti apa desainnya? Apakah model berlangganan? Atau berlangganan nanti seperti apa bentuknya? Apa berlangganan itu kemudian beli kartunya ke mana begitu? Atau include di mana? Di Samsat. Kalau pengalaman di Sidoarjo saya lihat justru rugi ketika dia kerjasamanya dengan Samsat. Karena justru banyak lari ke Samsat masuknya itu, bukan ke Pemda. Padahal operasionalnya besar. Nah itu juga berpikiran, maka itu perlu kajian lebih mendalam. Makanya ketika saya lupa, Mas Arapat tadi mengusulkan begitu, saya menarik, tapi perlu ada kajian yang lebih utuh. Aspek lembagaannya, aspek manajemennya seperti apa? Kalau toh parkir berlangganan seperti apa? Berlangganan seperti apa itu perlu juga didesain lebih jelas. Kalau yang lain misalnya kayak memang agak yang susah ini memang retribusi sampah, karena biasanya ini melekat langsung di yang menarik adalah RT RW. Nah, ini saja beberapa kasus tadi misalnya memang itu terjadi. Hanya saja sekalian, saya melihat memang kalau di periode beberapa tahun ini itu memang bagus juga sebenarnya sekarang, karena di tiap gang itu sekarang jalan-jalan ini jalan yang banyak semak-semak itu memang sudah ada petugas langsung ke sana sampah itu sekarang. Di gang depan saya itu begitu semak banyak itu beberapa hari sudah dibersihkan. Ya hanya saja mungkin beberapa kasusnya tadi ketika ada potong pohon nggak mau ngangkut, nah itu memang beberapa kasus itu memang perlu pendekatannya kepada sampah itu. Ya, karena memang betul kata Cak Suami tadi, memang aspek kesejahteraan petugas sampah ini yang masih rendah. Itu zamannya Pak Wastro DKP sampai sekarang belum tertib, padahal dia megang DKP itu pindah-pindah terus. Ya, tapi sekarang pun belum begitu. Yang kedua adalah aspek pengawasan. Siapa bisa menjamin retribusi itu tidak bocor? Terutama tadi yang saya katakan tadi misalnya aspek operasional. Seperti apa? Karena kayak misalnya kan hampir semua ini, semua hajat hidup orang sebetulnya kan tarik retribusi. Masuk Thailand di mana di terminal ditarik. Itu kan sebetulnya kan menjadi bagian dari fasilitas pelayanan sebetulnya, tapi kan ditarik. Maka memang saya setuju kalau habis kalian tadi, makanya saya ubah publik, saya cek mana, nggak ada beberapa poin perubahan. Alhamdulillah tidak berubah di parkir retribusinya, karena meskipun dalam undang-undang 28 dimungkinkan retribusi itu diperbarui selama 3 tahun, tapi saya kira kalau membebankan masyarakat saya kira tidak perlu sebetulnya.
itu dirubah. Jadi aspek pengawasan dewan. Contoh misalnya, berapa sih titik parkir di Kota Malang yang masuk kategori masuk retribusi jasa umum? Berapa kira-kira? Apa Bapak bisa mengecek? Misalnya, termasuk misalnya ketika mengontrol penggunaan antara dan seterusnya di sini misalnya, ya. Apakah Bapak Ibu bisa memastikan apakah pelayanan itu betul-betul terjadi dan terrekod dengan baik? Jangan-jangan ada perawatan keluar, kemudian retribusi tidak masuk, karena tadi kontrol lagi aspek pengawasannya. Makanya tadi Pak Junar minta eksekutif data itu sebenarnya ingin cross check betul nggak ini, tapi kan bagi teman-teman dari Malangkos yang menarik kalau dibandingkan, karena mereka paling paham celahnya kan begitu kan, karena lama kita diskusi baru selesai berapa hari, seminggu sudah baru lagi. Nah itu, mari Pak, saya langsung diambil ketua pansusnya itu Pak Loh, saya kirimkan juga ke mana kemarin. Mas Amin, tolong dicek itu ada yang komplain, kemudian teman dosen punya putranya itu sering renang gitu, kemudian lihat kolamnya kok kotor betul padahal bayar. Tidak aspek pengawasan sekali, karena ini kan objeknya distribusi di mana-mana, di dinas kesehatan, kemudian di dinas lingkungan hidup, kemudian ada juga di DKP ya, bisa nggak ya, dan seterusnya. Poin berikutnya yang keempat, aspek substansi dalam perda. Bapak sekalian, karena ini perda perubahan, dalam aturan perundang-undangan memang tidak diperlukan naskah baru, cukup nota penjelasan atau nota penjelasan perubahan. Artinya apa saja pasal-pasal yang dirubah dan argumentasinya apa dasarnya itu. Nah, karena di sini adalah lebih banyak pada perubahan tarif, kira-kira Bapak Ibu apakah sudah memahami betul di situ apa argumentasi atau dasar di nota penjelasan itu perubahannya? Kenaikan tarif itu dari berapa ke berapa itu apakah ada kajiannya? Karena ini perda perubahan, bukan perda baru, bukan perda mencabut. Jadi cukup nota perubahan ya, atau ya nota penjelasan untuk perubahan, sehingga dapat dilihat di situ apa argumentasi eksekutif ketika pasal ini berubah. Termasuk misalnya kenapa kemudian objek retribusi parkir tidak berubah? Itu sebenarnya perlu ditanyakan. Kenapa? Untuk saya tadi saya lihat pasal itu tidak dihapus Pak saya, karena ada beberapa pasal dihapus. Kalau objek retribusi parkir tidak dihapus, maka nanti tidak ada kewajiban masyarakat bayar pajak retribusi parkir. Kalau dihapus, nah, saya khawatir nanti tidak jeli. Nah berikutnya, memang perlu ada sinkronisasi bos sekalian. Ketika tadi didesain objek retribusi terkait dengan parkir misalnya mau dijadikan satu misalnya, maka karena kita kemarin sudah bahas tentang retribusi jasa usaha yang di situ juga ada parkir khusus, maka juga harus disinkronkan. Jadi objek retribusi misalnya jadi satu perda sendiri, parkir misalnya dengan ini, tapi harus jelas desainnya. Jangan sampai kemudian tidak sinkron antara di sini mungkin desain lain, di situ di perda itu desain lain. Ya itu penting karena ini untuk biar agar tidak sering melakukan perubahan perda itu. Nah, sehingga saya melihat memang nanti bisa dilihat dulu sekalian karena saya tidak punya nota penjelasan, saya hanya punya draftnya. Tapi saya prinsip itu hanya perubahan tarif, saya lihat hanya beberapa tarif. Hanya saja saya tidak bisa tahu apa argumentasi dasar presentasenya perubahan itu karena tidak membaca. Tapi satu hal tadi yang saya lihat prinsip dalam perda itu memang tidak sesuai dengan itu, karena saya lihat bahwa ada mengadopsi rumusan yang mengatur tentang retribusi jasa usaha. Prinsipnya adalah prinsip mempertimbangkan operasional dan seterusnya. Padahal sebetulnya tidak. Karena kalau semua pertimbangan itu sekali sekarang pertanyaan kemudian di mana peran daerah ketika ada pelayanan kesehatan dan seterusnya. Karena anggaran kesehatan kan ada kan melekat di dinas kesehatan dan seterusnya. Jadi ketika mereka pelayanan itu kan sudah jelas pembelian obat dan seterusnya itu kan tidak mungkin kemudian obat itu dianggap sebagai operasional. Ya, sementara masyarakat ditarik pajak, kemudian masyarakat mau menikmati apa? Kemarin aja kita bahas objek retribusi jasa usaha, lapangan sepak bola aja disewakan. Kemudian gimana masyarakat mau mengembangkan prestasi olahraga kalau semua ditarik retribusi? Nah itu kan, karena apalagi targetnya berapa mas? Berapa targetnya Pak?
retribusi jasa ini? Berapa? 10 miliar? Pendapatannya Iya, target. tiap item beda. Oh, buat total. Kalau jasa retribusi jasa usaha kan 8M targetnya kan. Dan itu kecil kan. Enggak ada. Nggak ada target. Oh, nggak ada target. Nggak ada target. Soalnya memang untuk Gitu ya. pelayanan nasional. Ya, memang saya setuju. Jadi untuk retribusi jasa umum karena itu dari pelayanan. Karena nanti saya bacakan di prinsip yang di pasal 109 prinsip dalam objek retribusi jasa usaha itu adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh negara untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Itu sebetulnya berbeda dengan prinsip yang diatur dalam retribusi jasa usaha komersil. Maka menghitungkan operasional itu pasti. Iya. Itu. Nah, mau nanti dicermati di pasal berapa saya lupa. Tadi saya buka. Itu ada prinsip itu. Padahal sebenarnya tidak tepat. Kalau menempatkan retribusi jasa umum ini sama dengan retribusi jasa usaha. Termasuk tadi misalnya organda. Kenapa? Organda karena terkait dengan pelayanan publik, aspek keselamatan masyarakat. Kalau retribusinya kemudian tadi kita lebih banyak itu, maka kan memberatkan sebetulnya. Apalagi persaingan moda transportasi sekarang ini kan semakin kompetitif, gitu. Apalagi lawan Grab dan seterusnya yang tidak pernah diujukir kan itu. Nah, itu kan tidak imbang memang, tidak imbang. Sehingga saran saya coba dilihat lagi, dicermati beberapa kenaikan tarif tadi, terutama tarif yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan sampah, termasuk organda tadi. Ya, apalagi sampah yang saya kira memang bicara tentang sampah persoalannya sangat kompleks. Tata kelola juga iya, tapi juga kesadaran masyarakat iya. Gitu. Saya kira itu sekalian. Terima kasih. Jadi, perubahan peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang retribusi jasa umum itu nanti bisa dicermati lagi, termasuk juga dari keluhan dari teman-teman organda, karena intinya ujikir adalah memberikan kepastian jaminan keselamatan terhadap angkutan umum. Karena sudah taksi online juga bagian daripada angkutan umum, jadi kan sama juga dengan angkutan taksi secara resmi. Ini juga bisa menjadi kajian di teman-teman di Pansus. Kalau misalnya daki soal bahas retribusi ujikir misalnya, dan kemudian yang mau diujikir nggak ada. Ya, tadi sudah teman-teman organda sudah bilang sudah berapa bulan tanda ujikir ya, itu menjadi bagian protes mereka ketika mereka tidak mendapatkan hak. Satu sisi harus membayar banyak retribusi, tapi yang lain pun dijarkan saja. Akhirnya ya sebagai bentuk perlawanannya nggak usah ujikir. Daki ngomong ujikir retribusi dipakai kalau sih ujikir. Ini kita minta urut saja mulai dari Mas Aktiar ya, dari Aktiar nanti gantian ke Mas Jaga, nanti minta masing-masing pernyataannya dari masing-masing anggota pansus. Dengan banyaknya tadi kan, saya kira soal nanti kesimpulan di belakangan dari semua anggota pansus, monggo Mas Agus. Retribusi jasa umum. Yang ingin kami tanggapi, yang pertama yang kita garap ini retribusi jasa umum, di situ ada awalan perubahan. Jadi perda perubahan ini intinya perda yang tidak boleh banyak-banyak diubah, maksimal hanya di bawah 50%. Dan ini yang dikirimkan ke kami, kebanyakan perubahan ya tentang tarif saja. Terus yang kedua, dasar hukum mengapa dilakukan perubahan ada di pasal 155 ayat 1 U28 2009, yaitu memang sudah waktunya gitu. 3 tahun sekali undang-undang tentang retribusi dan pajak daerah ini diperbarui tentang tarif-tarif yang ada di dalamnya. 3 tahun sekali, berarti kalau 2015 seharusnya 2016, 17, 18 sudah harus diganti. Ini kita udah masuk di tahun kelima belum diganti. Ini
ini urgensi mengapa Perda ini dilemparkan oleh eksekutif ke kita di tahun ini 2020. Urgent sekali gitu. Alhamdulillah di situ di perubahan tidak termasuk tarif perubahan parkir ya. Ini sensitif sekali ketika ini berubah kami sak marah sawat marah gitu, karena sudah ada kaplingnya masing-masing. Dan ini memang perlu ada perda khusus tentang perparkiran. Jadi memang harus dijadikan satu, tidak dimasukkan di 9 perda yang diatur sederhana ini. Yang selanjutnya tugas kami sebagai legislatif adalah mengontrol. Jadi kita memanggil masing-masing stakeholder. Misalkan di Sub kita panggil, kita minta rasionalisasinya mengapa kok naiknya sekian. Mereka memberikan opsi ketika tarif sekian, apa rasionalisasinya, dan kita di situ bertarungnya. Kita sebagai legislatif, karena ini perda retribusi jasa umum, seharusnya memang ketika tarif retribusi itu naik, kita minta pelayanan harus ditingkatkan. Salah satunya tadi masukan dari teman-teman Organda menjadi catatan kami, Pak, bahwa faktor keadilan dengan teman-teman online itu harus juga dilaksanakan, diuji kiri, dan ini menjadi masukan kami nanti kalau ketemu dengan teman-teman di Sub. Jadi prinsip keadilan kita masukkan. Yang selanjutnya ada retribusi sampah. Retribusi sampah ini menjadi perbincangan yang cukup menarik di forum kita dengan teman-teman DLH pada saat itu. Jadi teman-teman dari DLH itu memberikan opsi, Pak, kenaikan tarif sampah yang paling tinggi sekian, tengahnya sekian, paling rendah sekian, atau tetap gitu. Dan ada opsi pasal dari rumah ke TPS itu dihilangkan saja, dimasukkan secara menyeluruh di yang sekarang lagi digarap oleh teman-teman di pengelolaan sampah. Jadi dijadikan satu di situ. Kita pinginnya tetap aja, jangan sampai hilang. Kalau hilang tanggung jawab dari pemerintah, apalagi kalau nggak dimasukkan di perda retribusi pengelolaan sampah ini nggak dimasukkan, berarti hilang dulunya. Di sini hilang, di teman-teman yang perda yang dikerjakan kemarin itu juga hilang. Ini kita nggak mau. Jadi tugas kita adalah bagaimana caranya kepentingan masyarakat ini lebih terjamin lagi, ya. Jadi dana yang dikelola oleh pemerintah ini benar-benar kembali ke masyarakat dengan lebih baik lagi. Yang jelas dari yang ditawarkan teman-teman DLH, tarif kenaikan sampah itu kita otot-ototan, Pak. Kalau bisa gratis, mengapa harus bayar lagi? Yang kita minta gitu kan, dari rumah ke TPS itu kalau bisa gratis, mengapa harus bayar? Kalau dihitung-hitung, kalau cuma nambah 3 miliar kita talangi saja. Cuma hitungannya belum keluar hitungannya. Berapa sih yang dibutuhkan per RW, per bulan, per tahun se-Kota Malang? Ini kita butuh angkanya. Kalau cuma 3 miliar, kalau kita bisa talangin, ini kita talangin. Tapi kayaknya rasa-rasanya 3 miliar masih kurang gitu. Nah, untuk menutup kekurangan anggaran sampah tadi dari rumah ke TPS itu berapa, ini yang perlu kita cari. Kalau memang bisa kita tanggung, ya kita tanggung. Kita minta pemerintah menanggung. Retribusi jasa umum bukan untuk mencari PAD, tetapi biro kita untuk melayani masyarakat. Ini yang kita tekankan kepada pemerintah. Nah, hati-hati pemerintah menerapkan tarif, jangan sampai keterlaluan tingginya. Karena 3 tahun lagi, berarti 2023 ini juga akan melakukan mungkin diskusi seperti ini lagi, naik lagi gitu. Karena memang tadi amanah undang-undang tadi mengharuskan retribusi dan pajak naik tarifnya ya, 3 tahun sekali. Opsi harga kenaikan yang ditawarkan oleh eksekutif kami ikut mengawasi. Mudah-mudahan hasil pengawasan kami bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Masukan dari teman-teman Organda, terima kasih banyak Pak masukannya. Coba kita tindak lanjuti. Itu saja yang mungkin kita berikan di kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas.